Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matthew Manuel Gracia dari kelas 12 IPA 2 ingin membuat video remet biologi. Oke, saya mulai aja ya. Di sini ada faktor internal. Faktor internal itu eh, ada dua, yaitu yang pertama ada gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Selanjutnya, ada hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi dalam tubuh. Di sini ada jenis berbagai jenis hormon. Yang pertama ada hormon auksin. Hormon auksin berperan untuk proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Yang kedua ada hormon giberelin, berperan untuk membentuk biji, sel perkembangan, dan perkembangan embrio. Yang ketiga ada hormon etilen, berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Yang keempat ada hormon sitokinin, berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Yang kelima ada asam absitat, berperan untuk proses penuaan dan guguran daun. Hormon ini berperan ketika dalam musim kemarau. Kita bisa lihat kalau daun-daun itu pada gugur. Nah, daun-daun pada gugur itu disebabkan oleh adanya asam absitat ini. Yang keenam ada hormon kaolin. Hormon ini berperan untuk proses organogenesis pada tanaman. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada asam traumalin, berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Jika kita lihat tanaman itu, misalnya kita potong tanaman nih, beberapa minggu apa enggak seterusnya, pasti dia akan meregenerasi dengan membentuk suatu tanaman baru. Nah, ini dipengaruhi oleh asam traumalin ini. Oke, selanjutnya ada sebentar, maaf. Oke, oke, selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu ada 5. Yang pertama ada nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Dengan adanya nutrisi ini, tanaman bisa tumbuh dengan lebih baik. Nah, ada yang kedua itu cahaya matahari. Tanaman itu sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis atau membuat makanan. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Yang ketiga ada air dan kelembaban. Air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembaban mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembaban juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Yang keempat ada suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Yang kelima ada tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pertumbuhan primer. Apa itu pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan pada tumbuhan terjadi di ujung akar dan batang. Di sini ada pertumbuhan primer pada akar. Yang pertama ada, maaf, yang pertama ada pembelahan yang tersusun oleh sel-sel meristem berada di ujung akar, tepatnya di belakang tundung akar. Yang kedua ada pemanjangan tersusun sel-sel dengan kemampuan memanjang dan membesar sehingga akar dapat menembus tanah. Yang ketiga
Diferensiasi tersusun atas sel yang akan membentuk struktur dan fungsi khusus. Pertumbuhan primer di batang mengikuti daerah pertumbuhan atau titik tumbuh, pemanjangan dan diferensiasi. Meristem apikal di batang disusun dari sel-sel yang membelah pada ujung tunas. Sementara pertumbuhan, pembelahan, dan pemanjangan sel di batang terjadi di dalam antar ruasnya atau disebut dengan internodus. Kita bahas lagi, ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah aktivitas sel meristem sekunder, lebih tepatnya meristem lateral, yaitu kambium dari kambium gabus. Pertumbuhan sekunder hanya bisa dijumpai pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan yang berbiji dua. Pertumbuhan sekunder ditandain dengan bertambah besarnya kambium pada tumbuhan. Nah, kambium ini adalah suatu zat yang memicu besarnya suatu tumbuhan terdapat paling banyak di akar. Contoh pertumbuhan sekunder. Yang pertama, pada tumbuhan dikotil tepatnya di jaringan meristem yaitu di kambium. Misalnya, ada batang pohon mangga, karet, dan alpukat yang semakin lebar. Kalau kita lihat pohon mangga nih, pohon mangga itu kan semakin besar itu dia semakin lebar. Nah, terus yang kedua, sebelum disebutkan jika hanya tumbuhan dikotil saja yang mengalami proses pertumbuhan sekunder, sebenarnya pada pertumbuhan monokotil atau yang berbiji satu ada yang mengalami proses ini. Cuma hanya sebagian saja. Contoh tumbuhan monokotil yang mengalami proses pertumbuhan sekunder adalah tumbuhan palem. Tahap pertumbuhan sekunder. Sel-sel kambium vaskuler yang terletak di antara xilem dan filum melakukan pembelahan ke dalam membentuk jaringan xilem sekunder. Sementara itu, sel-sel kambium vaskuler yang melakukan pembelahan keluar membentuk jaringan filum sekunder. Yang kedua, terjadi pembelahan sel kambium vaskuler yang membuat diameter batang bertambah, sehingga epidermis terkelupas atau mati. Pembelahan pada kambium gabus akan menggantikan fungsi epidermis yang rusak. Lanjut lagi, ada fase embrionik. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Selanjutnya ada tahap morula. Eh, Fase embriok ini ada tahap-tahapannya ya. Yang pertama ini ada tahap morula. Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Ada tahap blastula. Sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan dan kita kenal sebagai tahap blastula. Selanjutnya ada tahap blastula. Tahap blastula ini bentuk lanjutan dari blastula ya. Pada tahap ini tandai dengan pelengkungan tubuh yang semakin nyata, lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh atau gastrosol. Oke, lalu ada fase pasca embrionik. Apa itu fase pasca embrionik? Fase pasca embrionik dimulai sejak lahir atau menetas. Contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk secara bertahap dari larva hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis ini bisa kita lihat contohnya itu pada kupu-kupu. Kupu-kupu kan awalnya itu dari larva, kemudian berkembang lagi, kemudian jadi kepompong. Setelah kepompong dia menetas menjadi kupu-kupu. Itu disebut dengan metamorfosis sempurna. Oke, kita bahas metamorfosis sempurna atau holometabola. Metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong yang sudah saya jelaskan tadi. Contohnya ada di hewan kupu-kupu. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa.
Jadi, pada fase ini, hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya saja, ukuran dan kematangan organ reproduksinya berbeda. Contoh, hewan yang metamorfosis tidak sempurna kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Kita bisa lihat kecoa. Kecoa setelah menetas itu bentuknya tidak jauh beda dari saat dewasa, hanya yang membedakannya saja itu pada ukuran dan mungkin dari organ-organ reproduksinya yang semakin matang dengan bertambahnya usia. Oke, sekian dari saya, Matthew Manuel Gracia. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebe!